Paus Fransiskus, sebuah Alkitab terbuka dan Injil yang hidup dalam kesederhanaan. Ada pemimpin yang memikat dengan kata-kata cemerlang. Ada pula yang memerintah dengan simbol dan kuasa. Namun, dari jantung Roma, muncullah seorang tua berwajah bersahaja, penuh senyum dalam pancaran hati yang lembut, mengenakan jubah putih polos tanpa ornamen mewah, menyapa dunia dengan lirih, Fratelli e sorelle, buonasera. Dan sejak malam itu di tahun 2013, dunia mengenal Paus Fransiskus, seorang gembala yang memimpin bukan dari tahta megah, tetapi dari tanah tempat umat berdiri. Ia hadir bukan untuk ditinggikan, tapi untuk merendah, agar kasih Kristus menjangkau yang terabaikan. Kesederhanaannya yang menyentuh segala aspek kehidupan. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus dari Asisi bukan karena romantisme belaka, melainkan sebagai deklarasi misi hidupnya, menjadi pewarta Injil yang miskin, sederhana, dan bersahabat dengan semua makhluk. Sejak awal kepausannya, ia menolak segala bentuk kemewahan yang menjadi simbol status. Ia memilih salib perak uskup Buenos Aires yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ia tidak menggunakan sepatu merah khas kepausan, tetapi tetap mengenakan sepatu hitam lamanya. Ketika ia menolak tinggal di Istana Apostolik dan memilih Domus Sanctae Marthae, itu bukan hanya soal lokasi, tetapi filosofi hidup. Aku tidak bisa hidup sendirian seperti di Menara Gading. Aku ingin hidup di tengah-tengah orang, dekat dengan mereka, mendengar napas mereka. Ia menggunakan Fiat Punto atau Ford Focus, menolak Mercedes-Benz. Ia menghapus kebiasaan mewah seperti takhta emas, prosesi panjang, atau pakaian gemerlap. Bahkan saat menyambut kepala negara, ia tetap tampil dengan kesederhanaan yang sama, tidak dibuat-buat, karena itulah dirinya. Ketika ia mengunjungi Brasil untuk Hari Orang Muda Sedunia, ia secara spontan keluar dari iring-iringan dan menyapa orang-orang di pinggir jalan. Di Filipina, ia memilih mengunjungi korban topan Yolanda dan menangis bersama mereka. Di Mozambik, ia menyapa anak-anak penyandang disabilitas dan duduk di lantai bersama mereka. Di Afrika Tengah, ia masuk ke masjid dan menyerukan perdamaian antaragama di negara yang dilanda kekerasan. Baginya, kekuasaan sejati adalah pelayanan. Dan pelayanan itu bukan dalam kata-kata, tapi dalam pilihan-pilihan kecil setiap hari. Ajarannya yang mengalir dari hati yang penuh belas kasih. Paus Fransiskus menulis seperti seorang gembala yang mengenal kawanan dombanya. Dalam Evangelii Gaudium, ia menyerukan revolusi kelembutan dan sukacita Injil. Dalam Laudato Si, ia tidak hanya berbicara kepada umat Katolik, tapi kepada seluruh manusia dan seluruh ciptaan. Ia memperlihatkan bahwa lingkungan bukan isu politik semata, tetapi isu iman. Bumi adalah rumah bersama, dan setiap kerusakan terhadapnya adalah dosa terhadap generasi yang akan datang. Dalam Fratelli Tutti, ia memimpikannya dunia tanpa tembok dan perbatasan, dunia yang mengenali semua orang sebagai saudara. Dalam Amoris Laetitia, ia mendorong gereja untuk lebih manusiawi dalam mendampingi keluarga yang rapuh. Ia tidak mengubah ajaran gereja, tetapi mengubah cara kita hadir bagi orang-orang yang terluka. Baginya, kebenaran yang tidak disertai belas kasih bukanlah kebenaran Injil. Dan keadilan yang tidak mengenal pengampunan bukanlah keadilan Allah. Ia mengundang kita semua untuk keluar dari zona nyaman dan menuju pinggiran eksistensial, orang miskin, migran, korban perdagangan manusia, penderita penyakit mental, lansia yang terlupakan, dan anak-anak yang dirampas masa depannya. Tindakan-tindakan kasihnya yang menghidupkan Injil. Paus Fransiskus pernah menelpon seorang ibu tunggal yang menulis surat kepadanya karena gereja lokal menolak membaptis bayinya. Ia berkata, "Aku akan membaptis anakmu." Dan ia melakukannya. Dalam Natal 2014, ia menyamar sebagai imam biasa dan pergi mendengar pengakuan dosa umat di gereja Roma. Ketika bertemu pengungsi Rohingya di Bangladesh, ia menangis dan berkata, "Saya minta maaf. Atas nama umat manusia, saya minta maaf." Setiap Kamis Putih, ia pergi ke penjara, membasuh kaki narapidana, perempuan, muslim, dan bahkan ateis. Ia berkata bahwa Yesus membasuh kaki Yudas dan ia tidak lebih besar dari gurunya. Di tengah pandemi COVID-19, ia berdiri sendiri di lapangan Santo Petrus yang sunyi, mengangkat sakramen Maha Kudus di bawah hujan deras. Seluruh dunia menonton dalam keheningan dan air mata. Baginya, kita berada dalam satu perahu. Kita semua rapuh, kita semua penting, kita semua dicintai. Kata-katanya sederhana, menggugah jiwa dan mengubah dunia. Salah satu kekuatan Paus Fransiskus terletak pada kemampuannya berkata-kata seperti seorang nabi yang lembut. Ia tidak menghakimi,
tetapi menegur. Ia tidak berteriak, tetapi membuat dunia terdiam. Dalam homili dan katekes sehariannya, ia sering mengecam gosip. Gosip adalah seperti bom. Kita lempar dengan kata-kata, lalu bersembunyi. Tapi ledakannya menghancurkan hidup orang lain. Ia mengajak umat untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mewujudkannya. Lebih baik gereja yang lecet karena keluar ke jalan, daripada gereja yang sakit karena tertutup dan takut. Ia menegaskan bahwa kesucian bukan hanya untuk para biarawan, kesucian adalah melakukan pekerjaan rumah tangga dengan kasih, pergi bekerja dengan tanggung jawab, mendengarkan orang tua kita dengan hormat. Kesaksian hidupnya yang menjadi cermin Yesus di tengah dunia masa kini. Seorang anak jalanan di Brasil pernah berkata setelah bertemu Paus, "Aku merasa seperti sedang bersama kakekku, tapi juga seperti bersama Tuhan." Kesaksian itu mencerminkan siapa Paus Fransiskus, seorang kakek rohani bagi dunia yang sedang kelelahan. Dalam setiap tindakan, senyum, pelukan, dan doa, ia menghadirkan Kristus yang berjalan di tengah dunia. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi Katolik tidak berarti menjadi sempurna, tapi mau belajar mencintai setiap hari. Ia memperlihatkan bahwa Injil bukanlah kumpulan hukum, tapi undangan untuk hidup. Ia menunjukkan bahwa gereja bukanlah museum orang suci, tetapi rumah sakit bagi yang terluka. Paus Fransiskus teladan kesederhanaan sebagai revolusi cinta. Di zaman yang haus kekuasaan, Paus Fransiskus memilih pengosongan diri. Di dunia yang lapar hiburan yang tidak sehat, ia menghidangkan keheningan sebagai jalan untuk menemukan kedamaian sejati. Di masyarakat yang gila popularitas, ia menyapa dengan rendah hati yang penuh ketulusan. Dan justru karena itulah, dunia mendengarkan. Ia berseru, "Jangan takut pada kelembutan. Jangan malu menjadi orang yang rendah hati." Disitulah kekuatan yang sejati. Dalam dirinya, Injil tidak hanya diberitakan. Injil menjadi nyata, menyentuh hati, menggugah nurani, membangunkan cinta. Maka, kita tidak hanya mendengar dia sebagai paus. Kita mengenalnya sebagai saksi, sebagai gembala, sebagai jiwa yang membisikkan suara Allah kepada dunia yang hampir kehilangan pendengaran. Salve.